Dan pada sore hari ini kita akan membahas tentang masalah qasar salat, yaitu salat yang 4 diringkas menjadi 2 rakaat. Maka tema kita adalah fiqhu qasris shalah fid dalil wa ta'lil. Fikih mengqasar salat berdasarkan dalil dan berdasarkan ta'lil apabila tidak ada dalilnya. Yang pertama sebagai pembuka bahwasanya qasar salat itu sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an Al-Karim pada surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang ke-101. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza dan apabila darabtum kalian itu bepergian fil ardi di dalam bumi. Jadi doroba itu biasanya artinya memukul, tapi yang dimaksud di sini adalah bepergian. Falaisa 'alaikum junah, maka tidak ada dosa bagi kalian antaksuru minas shalah untuk mengqasar sebagian salat. Maka min di sini artinya adalah litab'id, untuk menunjukkan sebagian. Karena tidak semua salat bisa diqasar. Salat maghrib, salat subuh enggak bisa diqasar. Ada syaratnya, yaitu in khiftum, jika kalian itu khawatir ayyaftinakumul ladzina kafaru, bahwasanya orang kafir itu menyerang kalian. Innal kafirina, sesungguhnya orang-orang kafir, kanu adalah mereka itu lakum bagi kalian umat Islam aduwwam mubina, adalah musuh yang nyata. Ini surat yang ke-4 An-Nisa ayat yang ke-101. Menunjukkan bahwasanya orang yang darabtum fil ardi, orang yang bersafar atau bepergian jauh, itu boleh untuk taksuru minas shalah, mengqasar salat. Zaman dulu itu ada syaratnya, in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru, kalau khawatir akan diserang oleh orang-orang kafir. Tapi ini dulu ya, ketika masih banyak peperangan. Nah, setelah peperangan sudah mereda antara umat Islam dengan orang-orang kafir, sudah tidak banyak peperangan karena umat Islam sudah berada dalam puncak kemenangan. Maka kata-kata in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru ini meskipun ayatnya masih ada di dalam surat An-Nisa, tapi maknanya sudah tidak terpakai. Artinya qasar salat itu tidak harus disyaratkan ketika kita dalam kondisi takut, tidak. Kita dalam posisi safar, dalam keadaan aman dari Solo ke Surabaya misalnya, tidak ada perasaan takut kepada musuh, maka ini tetap diperbolehkan untuk mengqasar salat. Yang mengatakan seperti ini bukan saya, tapi langsung Nabi Muhammad SAW. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh Umar bin Khattab, ya Rasulullah, Allah mengatakan in khiftum, sementara sekarang kita sudah tidak ada perasaan takut lagi. Bagaimana kita masih tetap mengqasar salat? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan shadaqatun, ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah bersedekah kepada kita. Dulu disyaratkan harus ada perasaan takut. Sekarang tidak ada rasa takut pun sudah diperbolehkan. Maka ini adalah sedekah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian juga Umar bin Khattab ditanya oleh muridnya lagi. Muridnya pertanyaannya sama dengan Umar bin Khattab. Wahai Umar, apa pendapatmu tentang ayat ini? Kenapa di sini in khiftum, tapi kita mengqasar salat tanpa khiftum? Maka Umar bin Khattab mengatakan, pertanyaan kamu sudah saya tanyakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertanyaan itu kemudian dijawab oleh Rasul. Nah, sekarang saya jawabkan kepada engkau. Maka ayat ini menunjukkan bahwasanya qasar salat itu tetap diperbolehkan sampai akhir zaman nanti, sampai hari kiamat. Ketika ada seseorang bersafar, maka diperbolehkan untuk mengqasar salat. Baik, ada beberapa masalah yang akan kita bahas pada tema malam hari ini. Yang pertama adalah kapan seseorang boleh memulai qasar salatnya. Jadi misalnya saya keluar dari Solo, itu keluar sampai mana yang boleh mengqasar salatnya. Kemudian berapa jarak kilo yang yang diperbolehkan kita mengqasar salat. Kemudian apakah para ulama berselisih pendapat dalam masalah jarak tersebut atau mereka bersepakat. Kemudian pendapat yang paling sedikit berapa kilonya, kemudian pendapat yang paling banyak berapa juga. Kemudian bahwasanya apakah jarak untuk qasar salat ini sama dengan jarak untuk wajibnya seorang perempuan membawa mahram di dalam safarnya ataukah berbeda. Nah, ini semua permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Masalah yang pertama, bahwasanya asahhu ahaditsil bab wa asrahuhu hadits Ibnu Umar, qasrus shalah fi 3 amyalin aw farasikh. Bahwasanya hadis yang paling sahih dan yang paling tegas di dalam masalah qasar salat ini adalah hadis riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu pernah mengqasar salat di dalam safar yang jaraknya hanya 3 mil saja. Di dalam riwayat yang lain itu 3 farsakh. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kita bisa mencari di dalam Maktabah Syamilah dengan kata kunci 3 amyalin.
insyaallah akan muncul hadisnya. Nah, ini diriwayatkan juga oleh Abu Dawud rahimahullahu taala. Selain juga diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Tapi saya tampilkan tadi dari riwayat Imam Muslim karena memang riwayat Imam Muslim itu tentu saja derajatnya lebih tinggi daripada riwayat Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu taala, meskipun sama-sama ahli hadis. Baik, inilah hadisnya. Riwayat Imam Muslim nomor 691 diriwayatkan oleh Anas bin Malik rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Nah, ternyata Imam Muslim bukan dari Ibnu Umar, tapi dari Anas bin Malik. Tapi juga ada diriwayatkan dari Ibnu Umar. Apa kata Anas bin Malik? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi itu idza kharaja, apabila keluar masirata thalathati amyalin, perjalanan 3 mil, atau thalathati farasih, atau 3 farsakh, shalla raka'ataini, maka beliau itu sudah mulai salatnya 2 rakaat alias diqashar. Nah, pertanyaannya sekarang 3 mil itu berapa? Atau 3 farsakh itu berapa? Ya, ini adalah istilah-istilah di dalam fikih qashar yang harus kita pahami dulu apa maksudnya. Tapi yang jelas bahwasanya hadis yang paling sahih dan yang paling tegas menurut para ulama dalam masalah qashar salat ini adalah hadis ini. Adapun hadis-hadis yang lainnya tidak ada yang tegas setegas hadis ini. Yang paling tegas adalah 3 mil. Karena itu jangan heran apabila ada ulama yang berpendapat kalau kita itu keluar dari rumah kita jaraknya sudah 3 mil, maka kita sudah diperbolehkan untuk qashar salat. Dan 3 mil itu enggak jauh banget. Karena kata guru saya Ustaz Rahmat Syukur, bahwasanya 1 mil itu sama dengan 1,5 kilo. Berarti kalau 3 mil berapa? Iya, 4,5 kilo. Kan sedikit sekali itu. Maka jangan heran kalau ada ulama, sebagian ulama berpendapat bahwasanya pergi 4,5 kilo udah boleh qashar. Saya dari Meruki misalnya sampai ke mana tuh? Kartosuro, ya. Itu udah berapa kilo, Pak? Nah, itu menurut sebagian ulama sudah boleh apa? Mengqashar salat. Jadi jangan dianggap ulama itu ngawur, ya. Karena apa? Ulama ini mempunyai dalilnya, yaitu hadisnya Anas bin Malik atau hadisnya Ibnu Umar diriwayatkan oleh Imam Muslim, jelas-jelas mengatakan thalathati amyal, 3 mil. Hanya saja memang hadis ini ada permasalahan karena di sini dikatakan au atau thalathati farasih, 3 farsakh. Padahal mil dengan farsakh itu berbeda jauh. Ya. Kalau tidak salah saya, bahwasanya 3 farsakh itu adalah 3 kali lipat dari 3 mil. Jadi kalau tadi 4,5 berarti berapa kali 3? Ya anggaplah 5 kilo ya 15 lah sekitar itu. Wallahu a'lam bissawab. Dan 15 itu juga tidak begitu jauh. Dan kemudian terhadap hadis ini para ulama mempunyai 2 tafsiran. Tafsir yang pertama adalah tafsir yang zahir, yaitu sesuai lafalnya. Pokoknya keluar 3 mil berarti boleh qashar. Tapi ada juga yang mentafsirkan dengan takwil. Ditakwili bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dimaksud dalam hadis ini adalah perjalanannya sangat jauh. Akan tetapi begitu beliau itu sudah sampai 3 mil, nah kemudian istirahat di sebuah tempat, kemudian mengqashar di situ. Tapi perjalanannya bukan sampai ke situ, ya. Tapi perjalanannya masih jauh lagi. Mungkin dari Solo mau ke Jakarta. Nah, baru sampai ke terminal sana, Kartosuro, nah, kemudian sudah mengqashar di situ. Itu maksudnya menurut sebagian para ulama. Nah, 2 tafsiran ini, tafsir yang zahir atau tafsir yang takwil, mana yang lebih kuat? Menurut Ibnu Hajar yang mensyarah hadis ini mengatakan bahwasanya tafsir yang zahir lebih kuat. Tafsir yang takwil tadi itu adalah tafsir yang jauh. Sehingga jangan heran kalau ada ulama yang kemudian apa? Mengqashar meskipun hanya beberapa kilometer saja dari rumahnya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kemudian tentang sikap para ulama terhadap hadis yang sudah kita baca tadi, hadisnya Anas bin Malik atau hadisnya Ibnu Umar, itu ada 3 sikap dari kalangan para ulama. Pertama adalah sikapnya mazhab zahiriyah. Mereka memahami hadis ini ala zahirihi, dipahami sesuai zahirnya. Pokoknya keluar 3 mil, qashar silahkan. Halal. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya maksud hadis itu bukan begitu, tapi harus ditakwili, yaitu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam safarnya jauh, akan tapi ketika sudah keluar 3 mil itu beliau sudah memulai qashar salatnya. Tapi ini dikatakan oleh Ibnu Hajar adalah tafsir yang jauh, yaitu yang tidak baik.
Nah, kemudian Imam Al-Khattabi, beliau mensikapi hadis ini mengatakan in sahha, jika hadis ini adalah hadis yang sahih, maka menunjukkan bolehnya seseorang itu mengqashar salat ketika sudah mencapai perjalanan 3 farsakh. Kenapa yang dipilih oleh Al-Khattabi adalah 3 farsakh bukan 3 mil? Karena di sini ada 2 lafal. Lafal pertama mengatakan 3 mil atau 3 farsakh. Yang lebih jauh adalah 3 farsakh. Maka untuk kehati-hatian, kata Imam Al-Khattabi, diambil yang jaraknya lebih jauh saja. Karena kalau kita mengambil jarak yang lebih dekat, berarti kita menyelisih hadis yang jaraknya lebih jauh tadi. Tapi kalau kita mengambil jarak yang lebih jauh, maka berarti jarak yang lebih dekat ini sudah masuk di dalamnya, ya kan? Maka lebih aman, kata Imam Al-Khattabi, itu kita mengambil kalimat yang kedua, yaitu kita boleh mengqashar salat kalau sudah sampai 3 farsakh. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Masalah yang kedua. Lil ulama fil mas'alah 20 qaulan. Ulama berselisih hingga ada 20 pendapat dalam masalah qashar ini. Sehingga memang agak rumit membahas masalah qashar. Ada yang berpendapat 6 kilo sudah boleh, ada yang berpendapat 15 kilo, ada yang berpendapat 25 kilo, ada yang berpendapat 80 kilo, dan itu yang paling terkenal di Indonesia. 80 kilo itu adalah minimalnya. Kalau belum 80 belum boleh mengqashar. Nah, maka kalau kita kumpulkan pendapat ulama semuanya, itu ada 20 pendapat ulama. Itu semuanya disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Masalah yang ketiga, aqallu ma qila fihi milun. Pendapat ulama yang paling dekat, yang paling dekat jaraknya, itu adalah diperbolehkan mengqashar salat apabila keluar 1 mil saja. 1,5 kilo sudah boleh qashar. Saya dari sini sampai Sriwedari, berapa kilo itu? Sudah 1,5 belum? Lebih. Nah, boleh qashar salat. Itu adalah mazhabnya Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Paling pendek 1 mil. Adapun dalilnya, kata Ibnu Hazm, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Kalau kalian itu doroba, memukul-mukul fil ardi di bumi, maksudnya adalah kita itu melangkahkan kaki, ya, memukul-mukul bumi dengan kaki kita, dan itu dianggap sebagai safar apabila memang sudah ada dalilnya. Nah, Ibnu Hazm mendapatkan dalil bahwasanya 1 mil itu sudah diperbolehkan untuk mengqashar salat. Dalilnya yaitu perbuatan Ibnu Umar rahimahullahu taala. Jadi menurut Ibnu Hazm, karena Ibnu Umar ini pernah 1 mil sudah keluar dari rumahnya kemudian sudah qashar salat, berarti menunjukkan 1 mil ini sudah dianggap safar menurut orang-orang zaman dulu, ya, menurut para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajar kalau kemudian Ibnu Hazm berpendapat demikian. Tapi memang Ibnu Hazm ini antum harus kenal bahwasanya beliau itu mazhabnya adalah mazhab Dhahiriyah. Dan mazhab Dhahiriyah itu adalah mazhab yang rapayu, ya, sehingga sekarang ini sudah punah mazhabnya. Karena mazhab Dhahiriyah ini memang mempunyai beberapa kejanggalan-kejanggalan dalam pendapat mereka. Misalnya, seorang laki-laki kalau akan menikahi seorang wanita, maka dia diperbolehkan untuk melihat wanita itu. Supaya dia tahu, ya, saya cocok dengan wanita itu atau tidak. Nah, diperbolehkan melihat wanita ini dari ujung kepalanya sampai kakinya, itu semuanya bugil, boleh dilihat. Sehingga misalnya wanita itu pas mandi, kemudian orang yang akan menikahinya tadi ngintip dari dari jendela kamar mandi, diperbolehkan. Ini pendapat yang sangat sangat janggal. Dan para ulama mengatakan nggak boleh seperti itu, haram hukumnya. Yang boleh dilihat itu hanyalah wajah dan telapak tangan sebagaimana dulu sudah kita bahas. Dan masalah yang keempat, aktsaru ma qila fihi ma dama ghaiban an baladi. Pendapat yang paling dahsyat adalah bahwasanya selama orang itu masih di luar kotanya, berapapun lamanya, maka dia itu masih diperbolehkan untuk qashar salat. Misalnya, saya sekarang dari Indonesia, ya, belajar di Saudi misalnya selama 12 tahun, seperti Ustaz Muin. Beliau 12 tahun atau 11 tahun di Saudi. Nah, selama beliau 11 tahun di sana, itu qashar salat terus nggak apa-apa. Karena apa? Karena beliau masih ada niatan untuk kembali ke negaranya, yaitu Indonesia, dan beliau selama 11 tahun itu masih berada di luar negaranya. Maka selama 11 tahun diperbolehkan qashar terus, ya. Dan ini juga dilakukan oleh salah satu ustadz di Indonesia yang karangannya sangat banyak. Namanya adalah Ustadz Hasbi As-Siddiqi. Seorang ulama dari Aceh, kemudian pindah ke Yogyakarta, ngajar di Yogyakarta, di salah satu universitas sana. Nah, beliau itu selama di Yogyakarta itu selalu qashar terus. Selalu qashar terus. Dan beliau berpendapat ini adalah sesuatu yang benar dalam masalah qashar ini. Jadi beliau mengikuti pendapat yang aksar, ya, yang paling dahsyat dalam masalah ini. Dan ternyata beliau itu wafatnya di Yogyakarta.
Di selama dari Aceh sampai wafatnya itu selalu qasar terus. Dan ini adalah pendapat yang dipilih oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Sehingga Syekh Utsaimin menjadi terkenal salah satunya gara-gara pendapat beliau ini. Artinya pendapat ini ketika beliau cuatkan, maka pendapat ini menjadi pembicaraan banyak orang. Apakah benar Syekh Utsaimin berpendapat seperti ini? Karena banyak sekali orang-orang yang kuliah di Saudi sana, ya, mendengar pendapatnya Syekh Utsaimin, maka mereka qasar terus. Ya. Kemudian orang musafir tidak wajib Jumatan. Jadi kalau ada Jumatan, nggak apa-apa. Lari-lari ke pasar sana dan sebagainya. Masya Allah. Meskipun itu kurang baik. Tayyib. Masalah yang kelima adalah ada beberapa istilah yang harus kita pahami dulu sebelum kita lebih jauh untuk membahas masalah ini. Yang pertama, mil. Istilah 1 mil. Itu menurut Ustadz saya tadi, Ustadz Rahmat, sekitar 1,5 kilo. Tapi saya dapatkan dalam buku kamus istilah ahli fikih, ternyata 1 mil itu adalah 1,85 kilo, ya, mendekati 2 kilo. Nah, kita pakai yang ini saja, karena apa? Ini lebih jauh, ya, supaya lebih aman. Adapun 1 farsakh itu adalah 5,54 kilo. Kemudian 1 barid itu adalah 22,18 kilo, dan 1 marhalah itu 44,35 kilo. Ini ingat-ingatkannya mudah Pak ya. 1, 5, 22, 44. Kan gampang kan? Mil, farsakh, barid, marhalah. Sudah ingat ya, insyaallah ya? Karena nanti kita akan membahas masalah ini dengan istilah-istilah ini. Jadi dari 1 naik ke 5, kemudian 22, kemudian kelipatannya itu 44. Adapun koma-komanya nggak usah diingat-ingat aja ya, supaya nggak bingung. Kecuali yang 1 mil ini aja, ya, 1,85. 1 mil, 1 farsakh, 1 barid, 1 marhalah. Ya. Yang awal pakai mim, mil. Yang terakhir juga pakai mim, marhalah. Nah, kemudian ada farsakh, ada barid. Mudah-mudahan sudah hafal semuanya. Masalah yang keenam, mazhabudz dzahiriyah 3 amyal. Menurut mazhab dzahiriyah bahwasanya qasar salat itu diperbolehkan pada safar yang 3 mil. Adapun dalilnya tadi hadis Anas dan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, bahwasanya Nabi sudah mengqasar salat 3 mil, tapi memang riwayatnya syak, ya, riwayatnya ragu-ragu apakah 3 mil atau 3 farsakh. Nah, berarti 1 kali 85, 1,85 dikali 3 sama dengan 5,55 kilo. Ngeruki sampai Kartosuro sudah sampai Pak? Sampun? Lebih, ya. Berarti dari Ngeruki sampai Kartosuro qasar salat. Silahkan kalau mengikuti pendapat apa? Mazhab dzahiriyah. Tapi seperti yang saya ulangi tadi, bahwasanya mazhab dzahiriyah mazhab yang rapayu sekarang ini, ya. Sudah tidak ada suaranya lagi mazhab dzahiriyah ini. Ya, meskipun masih ada yang memakainya, tapi tidak sebagai mazhab secara sempurna gitu, tapi ada beberapa pendapatnya yang dipakai, sementara pendapat-pendapat yang lainnya tidak dipakai. Masalah berikutnya, mazhabul jumhur marhalatan au yauman au arba'atu burud. Jumhur ulama atau mayoritas ulama berpendapat qasar salat itu ketika safarnya 4 barid atau 2 marhalah. Tadi kita ingat barid itu adalah urutan yang ketiga tadi ya. Mil, farsakh, kemudian barid. Berapa tadi? Berapa kilo? 22. 22 kali 4 berapa? Iya, 88. Kalau 2 marhalah tadi yang terakhir yaitu 44. 44 kali 2 berapa? 88. Sama juga ya. Sehingga kalau kita mengikuti mazhab jumhur, 22 kali 4 atau 44 kali 2 sama dengan 88 kilo. Solo sampai Jogja berapa kilo? Berapa? 30. Nah, belum bisa. Ya. 60. Belum bisa. Belum bisa qasar ya. Solo sampai Surabaya berapa? 300 kilo. Ya, berarti boleh ya. Solo sampai Surabaya. Tapi Solo Jogja nggak boleh. Ya, ini kalau mengikuti mazhab jumhur atau mayoritas ulama. Kalau yang sekitar 88 kilo dari mana ya? Solo sampai mana? Solo? Semarang. Oke. Sampai Demak. Ya udah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum ya. Saya tidak mengetahuinya. Nah, adapun dalilnya apa? Dalilnya disebutkan di dalam Sahihul Bukhari. Saya sebenarnya sudah menulis tentang masalah ini dalam sebuah buku khusus yang saya beri judul Fiqhus Safar ya. Akan tapi karena bukunya saya lupa, saya taruhkan filenya di mana ya, tidak bisa saya tampilkan di sini. Yang jelas dalilnya adalah pendapat dari Ibnu Abbas dan dari Ibnu Umar.
Jadi bukan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi riwayat atau perbuatan dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar, bahwasanya keduanya itu kalau perjalanannya itu mencapai 88 kilo atau 24 barit tadi, maka keduanya mengqashar salat, ya, mengqashar salat. Dan ini dikatakan sebagai riwayat yang paling sahih dari Ibnu Umar. Karena dari Ibnu Umar ada banyak riwayat, sangat banyak sekali. Ada yang mengatakan dari Ibnu Umar itu cukup 1 mil tadi, sebagaimana Ibnu Hazm mengatakan. Ada yang mengatakan cukup 3 mil, sebagaimana tadi hadis pertama yang saya sampaikan. Ada yang mengatakan 88 kilo atau 4 barit, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, tapi tanpa sanad Imam Bukhari menyebutkannya. Itu adalah dalilnya mazhab jumhur, yaitu perbuatan Ibnu Abbas dan Ibnu Umar rahimahumullahu ta'ala. Mazhabul Hanafiyah salah satu marahil atau salah satu ayyam. Menurut mazhab Hanafi, qashar salat itu safar 3 marhalah atau 3 hari. Tadi marhalah di posisi terakhir ya. Berapa tadi? 44 kali 3 berapa? Ya, 44 kali 3 sekitar 132 atau 133. Nah, ya. Nah, Solo Surabaya tadi lebih ya. Nah, berarti Solo Semarang dan sebagainya. Itu pokoknya kalau sekitar sudah itu, maka menurut mazhab Hanafi sudah boleh untuk mengqasharnya. Adapun dalil mereka, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang seorang wanita untuk bersafar selama 3 hari tanpa mahram. Jadi artinya perjalanan 3 hari untuk perempuan itu tidak diperbolehkan tanpa mahram. Nah, 3 hari ini menghitungnya adalah dengan perjalanan unta. Unta itu kan berjalan penuh gitu kan. Nah, dihitung 1 hari perjalanan itu berapa kilo. Nah, itu jatuhnya adalah sekitar ini. Jadi masing-masing 1 hari itu jatuhnya adalah 44 kilo. Itu kalau pakai unta, ya, tunuk-tunuk gitu. Unta yang diberi beban, bukan unta yang kosong. Bukan perjalanan kuda, bukan perjalanan motor. Nah, sehingga karena ini 3 hari, berarti dianggap sebagai 44 kali 3 hasilnya itu. Masalah berikutnya, mazhabul Bukhari masiratu yaumin. Menurut Imam Bukhari, bahwasannya boleh qashar itu kalau perjalanannya 1 hari alias 2 barit. Barit tadi posisi yang ketiga, yaitu berapa? 22 ya. 22 kali 2 berarti 44 kilo. Kalau Solo Jogja berarti belum ya. Yang sudah 44 kilo berapa? Nah? Oh sudah. Sudah nggih. Berapa tadi? 60. Oh 60 ya. Berapa, Pak? Oh 90 malah. Oke, ya. Berarti sudah diperbolehkan. Menurut siapa? Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Jadi sebenarnya dalam masalah ini para ulama sangat berbeda pendapat. Sehingga menurut saya kita jangan terlalu terpaku oleh pendapat kita sehingga kemudian mensesat-sesatkan orang yang berpendapat lain. Saya sering sekali ditanyai orang masalah ini. Kemudian ada orang-orang yang keras ya mengatakan teman saya itu salah, sangat salah gitu karena dia 10 kilo sudah qashar ya. Padahal ternyata ada juga para ulama yang berpendapat seperti itu. Nah, kalau memang itu dianggap benar oleh teman Anda itu silahkan saja. Anda kalau tidak mengatakan sebagai kebenaran jangan melakukannya, tapi jangan menyalahkan orang yang menganggapnya sebagai kebenaran. Adapun dalilnya Imam Bukhari itu adalah karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebutkan 1 hari 1 malam itu sebagai safar, yaitu di dalam hadis yang sahih Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan begini. Ini alasannya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Meskipun hadis ini ternyata diriwayatkan dengan lafal yang sangat bermacam-macam. Nah, salah satu dari macam-macam lafal ini adalah ini. Nih. La yahillu tidaklah halal limra'atin bagi seorang wanita tu'minu billahi wal yaumil akhir yang beriman kepada Allah dan hari akhir an tusafira untuk bersafar masirata yaumin perjalanan 1 hari saja illa ma'adhi mahramin kecuali bersama mahram. Nah, perjalanan 1 hari itu menghitungnya adalah dengan tadi perjalanan unta yang diberi beban. Nah, itu kira-kira adalah 44 kilo untuk setiap 1 harinya. Maka karena Nabi sudah menyebutnya sebagai safar bagi perempuan harus ada mahramnya, berarti 44 kilo ini sebagai patokannya. Itu menurut Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab sahihnya. Kemudian masalah berikutnya, mazhab Ibnu Hazm la tuqsar fi aqalla min mil. Menurut Ibnu Hazm tidak diperbolehkan mengqashar di bawah 1 mil. Berarti kalau sudah 1 mil itu sudah diperbolehkan untuk mengqashar salat ya. 2 kilo itu sudah diperbolehkan.
Sebagaimana tadi yang sudah saya sebutkan, adapun alasannya adalah Ibnu Umar itu pernah mengqasar dalam perjalanan 1 mil, sehingga itu sudah disebut sebagai safar menurut Ibnu Umar dan juga menurut orang-orang pada waktu itu. Adapun kenapa tidak boleh mengqasar di bawah 1 mil? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seringkali perjalanan keluar dari Madinah, dari rumah beliau sampai ke kuburan Baqi, ya, itu beliau di sana tidak mengqasar salatnya. Beliau juga pernah dari Madinah itu kemudian keluar ke Kuba misalnya, ya. Kemudian beliau dari Madinah keluar ke padang pasir untuk buang hajat misalnya. Nah, di padang pasir itu beliau kemudian tidak mengqasar salatnya, balik ke rumahnya, kemudian salat seperti biasanya. Nah, sehingga karena tidak ada riwayatnya bahwasanya beliau itu mengqasar salat pada waktu-waktu, pada jarak-jarak yang di bawah 1 mil ini, sehingga Ibnu Hazm berpendapat seperti ini, ya, tidak boleh mengqasar di bawah 1 mil. Masalah berikutnya ini adalah kaidah. Kaidahnya mengatakan al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar dari perselisihan pendapat itu lebih disukai. Karena itu Al-Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwasanya sebaiknya kita memilih pendapat yang 3 marhalah, yaitu pendapatnya siapa tadi? Abu Hanifah. Bahwasanya orang boleh mengqasar salat itu kalau sudah 3 marhalah, yaitu sekitar 133 kilo, ya. Supaya kita keluar dari perselisihan para ulama. Artinya begini, kalau kita mengikuti pendapat Ibnu Hazm, 1 mil sudah mengqasar salat, ya, 2 kilo sudah mengqasar salat, itu kita berarti menyelisih banyak sekali ulama, menyelisih Imam Bukhari, menyelisih mazhab jumhur, menyelisih Abu Hanifah dan yang lain-lainnya. Tapi kalau kita mengikuti pendapatnya Abu Hanifah, maka semua ulama yang berbeda pendapat tadi, semuanya tidak ada yang kita selisih. Karena pendapat Abu Hanifah adalah apa? Pendapat yang paling safarnya paling jauhnya, yaitu 133. Nah, ini adalah usulan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ketika ada ulama berbeda pendapat, sudahlah, kita ambil yang paling aman saja. Nah, kalau kita mau mengikuti kaidahnya Imam Syafi'i, silahkan juga. Jadi kita tidak menyalahkan orang yang mengqasar salat pada jarak-jarak yang dekat tadi, akan tapi untuk kita, sebagai kehati-hatian, kita memilih pendapat yang paling jauh saja. Masalah berikutnya, mata yabda'ul qasar. Kapankah boleh seseorang itu memulai qasar salatnya? Nah, dalam hal ini ada 3 pendapat. Pertama adalah pendapat mayoritas ulama. Mereka mengatakan limufaraqati bunyanil balad. Ketika seseorang itu sudah berpisah dari bangunan-bangunan di kotanya, ya. Misalnya sekarang kota Solo, ya. Atau misalnya di sini Sukoharjo, ya. Kemudian sudah keluar dari Sukoharjo. Artinya rumah-rumah di Sukoharjo itu sudah kita pisah. Kita berpindah ke tempat yang lainnya, kemudian kita baru bertemu dengan rumah-rumah di rumah-rumah yang terkumpul pada sebuah tempat yang kota yang lainnya. Ataukah misalnya di Solo, kemudian setelah Solo misalnya Klaten. Nah, kita sudah bertemu dengan rumah-rumah di Klaten. Tapi yang jadi masalah, sekarang mufaraqatu bunyanil balad ini tidak bisa kita hitung sekarang ini. Karena apa? Antara rumah dengan rumah, satu kota dengan kota berikutnya itu tidak berpisah sekarang ini, tapi bersambung. Rumahnya karena apa? Sudah full gitu. Kalau zaman dulu, kalau ada sebuah kota, itu nanti kalau berpindah kota yang lainnya, nah itu rumah-rumahnya berkumpul di suatu tempat, kemudian ini tanah kosong, nah kemudian masuk ke kota yang lainnya, baru kemudian akan ketemu rumah-rumah lagi. Karena rumah-rumah masih sedikit. Sehingga kalau kita sudah berpisah dari rumah-rumah di sebuah kota, kemudian kita boleh untuk melakukan sholat qasar itu. Tapi kalau zaman sekarang, sulit untuk menghitungnya. Berikutnya pendapat Imam Malik, yaitu berpendapat bahwasanya 3 mil itu diperbolehkan untuk mulai mengqasar salat. 3 mil berarti berapa? Sekitar 5,5 tadi, ya. Jadi mungkin di terminal itu sudah boleh untuk mengqasar salat kita. Kemudian sebagian ulama tabi'in berpendapat bahwasanya orang itu boleh mulai mengqasar di dalam rumahnya sendiri. Jadi misalnya rumah saya di Ngeruki, saya mau bersafar ke Jakarta. Safar saya jam 4 sore misalnya. Tapi saya sholat asarnya jam 3, ya kan? Nah, kemudian karena saya sudah niatan safar, maka saya mengqasar dulu. Sholat asarnya 2 rakaat. Habis itu saya bawa barang-barang saya, kemudian menuju ke terminal. Ya, siap-siap di sana. Nah, ini sudah boleh mengqasar 2 rakaat, ya, karena sudah ada niatan safar. Sehingga yang dihitung itu adalah niatnya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Tiada lain amalan-amalan itu tergantung dengan niat-niatannya. Dan kemudian Nabi mengatakan, wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya tiada lain seseorang itu mendapatkan apa yang dia niatkan. Saya meniatkan safar, berarti saya sudah mendapatkan safar. Kalau saya sudah mendapatkan safar, berarti saya sudah boleh untuk melakukan qasar salat sebagaimana orang-orang yang musafir.
Nah, ini adalah pendapat sebagian ulama tabi'in dan pendapat ini kurang terkenal sehingga sebaiknya kita tidak usah mengikutinya. Ya. Kalau belum keluar dari negara kita atau dari kota kita, ya, kalau kita dari Solo berarti keluar dari kota Solo, maka jangan mengqashar salat dulu. Ya. Tapi kalau sudah masuk di kota berikutnya, nah, maka insya Allah sudah diperbolehkan. Masalah berikutnya, an-nahyu an safaril mar'ah wahdaha muta'alliqun biz zaman. Bahwasanya larangan bagi seorang wanita untuk bersafar sendirian itu berkaitan dengan masanya, yaitu 1 hari, sebagaimana hadis yang sudah saya bacakan dari pendapatnya Al-Imam Al-Bukhari tadi. Artinya begini, jadi seorang perempuan melakukan perjalanan, yang perjalanan ini membutuhkan jarak 1 hari, ya, membutuhkan lama 1 hari, ini diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Meskipun misalnya perjalanan ini sangat pendek sekali, yaitu misalnya hanya 5 kilo saja. Tapi untuk menuju satu tempat ke tempat yang lainnya, meskipun hanya 5 kilo, ini kalau diperlukan lebih dari 1 hari, maka dilarang. Mungkin sangat macet sekali jalan itu. Perjalanan 5 kilo membutuhkan 1 hari full, 24 jam. Nah, pada saat itu, wanita tidak diperbolehkan untuk menempuh jarak meskipun hanya 5 kilo tadi. Karena apa? Karena 5 kilo ini membutuhkan 1 hari. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika dikatakan di dalam hadis tadi, tidak halal bagi seorang perempuan yang beriman untuk bersafar perjalanan selama 1 hari kecuali bersama mahram. Itu adalah yang dipahami oleh para ulama atau sebagian ulama maksud saya ya dari hadis tersebut. Jadi yang dihitung itu adalah masanya, bukan jaraknya. Jaraknya ini adalah untuk orang musafir. Kalau untuk orang musafir itu yang dihitung jaraknya. Jadi misalnya gini. Dari Solo ke Mekah misalnya. Kalau pakai pesawat, mungkin misalnya hanya 8 jam misalnya. Nah, meskipun perjalanan hanya 8 jam, boleh mengqashar sholat. Kenapa? Karena jaraknya itu berkilo-kilo dari Solo sampai ke Mekah. Akan tapi meskipun dari Solo, kemudian sampai ke misalnya Klaten, ya, sampai Klaten, tapi karena macet sekali, maka itu memerlukan waktu 3 hari. Nah, kalau menurut jumhur ulama, dari Solo sampai ke Klaten, meskipun 3 hari, maka ini tidak boleh qashar sholat. Kenapa? Karena yang dihitung itu adalah bukan lamanya perjalanan, tapi yang dihitung adalah jaraknya perjalanan. Nah, ini adalah perbedaan antara hukum seorang wanita yang bersafar harus memerlukan mahram dengan hukum seorang yang bersafar boleh mengqashar salat. Kalau mengqashar salat itu yang dihitung adalah jaraknya, ya. Sementara kalau wanita ini yang dihitung adalah masanya, yaitu berapa harinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Baik. Masalah berikutnya. Athar Ibnu Umar. Ibnu Umar pernah mengatakan, saya akan menampilkan athar-athar setelah ini. Lau kharajtu milan qasartu. Ibnu Umar pernah mengatakan, andaikan saya ini keluar 1 mil saja, yaitu 1,85 kilo, maka pasti aku akan mengqashar salat saya. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah, sanadnya sahih. Nah, sehingga inilah yang dijadikan dalil oleh siapa tadi? Ibnu Hazm, ya, memperbolehkan mengqashar salat 1 mil saja. Berikutnya asarnya Anas bin Malik, kana yaksuru fi khamsi farasikh. Anas bin Malik itu biasanya mengqashar salat pada perjalanan 5 farsakh. Farsakh tadi berapa? 5, sekitar 5 ya, 5 kali 5. Nah, ini berarti jatuhnya ini 27 kilo. Solo sampai Seragen sudah dapat belum itu? Lebih ya? Nah, berarti Solo Seragen sudah dapat mengqashar salat. Sini Cokro, atau ke barat. Ya. Oke, itu sudah boleh mengqashar salat kita. Ini asarnya Anas bin Malik, alias perbuatannya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau dari kota Madinah, karena rumahnya di Madinah, itu keluar perjalanan hanya 27 kilo, itu beliau sudah mengqashar salat beliau. Sehingga kalau ada orang mengikuti mazhab seperti ini juga ada contohnya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya asar Ibnu Umar, safara ila Rim faqashar. Ibnu Umar pernah mengqashar salat pada saat perjalanan ke Rim. Rim itu adalah 30 mil. Nah, kita hitung saja. 1,85 kali 30, nah ini sekitar 55,5 kilo. Nah, silahkan dihitung sampai mana itu kalau dari Solo. Kemudian asar dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Keduanya mengqashar salat biasanya dan juga tidak puasa pada bulan Ramadan
apabila perjalanannya itu 4 barid atau lebih. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari seperti yang tadi sudah saya isyaratkan. Nah, 4 barid itu hitungannya adalah 22 kilo kali 4 berarti sekitar 885 kilo, dan inilah yang merupakan pendapatnya jumhur atau mayoritas para ulama rahimahullah taala. Baik, kemudian ada beberapa masalah yang perlu kita perhatikan dalam masalah safar. Adapun tentang masalah qasar kita sudah menyelesaikannya ya, berdasarkan asar-asar dan juga dalil-dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih-sahih. Kemudian berikutnya adalah masalah yang ke-18, al-mudawamah ala dzikrillah fis safar. Hendaklah kita senantiasa mengingat atau berzikrullah pada saat kita bersafar. Adapun alasannya karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan hasungan terhadap hal itu dengan menyampaikan masalah yang ghaib yang terjadi di dalam safar. Beliau mengatakan, ma min raqibin yakhlu fi masirihi billahi wa dzikrih. Kalau seseorang itu bersafar sambil berzikir kepada Allah, kana ridfahu malak, maka diboncengi oleh seorang malaikat. Jadi kita naik motor diboncengi oleh malaikat. Wala yakhlu bi syi'rin wa nahwih. Kalau seseorang itu bersafar nyanyi-nyanyi, mendendakan syair ataupun yang semisalnya, illa kana ridfahu syaitan, maka setanlah yang akan membonceng di belakangnya. Ini hadis riwayat Tabarani dan hadis ini derajatnya hasan sehingga bisa dijadikan dalil. Sehingga sangat tidak nyaman kalau kita naik bis di situ ada musiknya. Nah, itu diboncengi oleh setan. Sehingga supaya bis itu tidak diboncengi setan, kita minta sama supir bisnya untuk ganti murotal saja. Nah, kita bawa CD, sangu CD dari rumah ya. CD yang bundar maksud saya ya. Yang isinya murotal, nah, kemudian nanti kasihkan sama supirnya. Ganti aja Pak, supaya apa? Tidak mendapatkan boncengannya setan. Masalah berikutnya, at-ta'mir fi safari thalathati nafarin fa aktsar. Disyariatkan mengangkat pemimpin di dalam safar yang berisi 3 orang atau lebih. Adapun dalilnya, saya lupa lafalnya, hanya saja hadisnya sahih, disebutkan di dalam kitab Wahdatul Ummah, karya Al-Ustaz Mudzakkir hafizahullah ta'ala. Ya, di sana disebutkan tidak halal bagi 3 orang yang berada di tanah yang falat, yang kosong, sementara mereka tidak mentakmir atau mengangkat salah satu amir bagi mereka. Yaitu untuk perjalanan safar, maka harus ada pemimpinnya. Masalah berikutnya, ta'jiru ruju' ila idza qada nahmatah. Hendaklah segera pulang apabila seseorang itu sudah menyelesaikan hajat di dalam safarnya. Adapun dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikannya secara tegas pada kalimat nahmatahu. Ya, nahmah itu artinya adalah keperluan di dalam safar. Beliau mengatakan as-safar, safar itu adalah qit'atun, sebuah potongan minal adab, dari siksaan. Kenapa disebut siksaan? Karena seseorang itu tercegah dari makanannya, tercegah dari minumannya, tercegah dari tidur, artinya tidak bisa nyaman sebagaimana kalau dia di rumah. Sehingga kata Nabi, fa idza qada ahadukum nahmatahu, kalau seseorang sudah menyelesaikan hajatnya di dalam safar, falyu'ajjir ruju' ila ahlihi, maka hendaklah dia itu menyegerakan untuk kembali kepada keluarganya. Ini hadis muttafaqun alaih, berarti hadis ini pasti hadis yang sahih. Baik. Sampai di sini sudah selesai masalah-masalah yang kita pelajari tentang safar. Mudah-mudahan sudah jelas. Dan apabila kita sudah mengetahui dalil-dalil yang sudah kita sampaikan tadi, maka hendaklah kita bisa menghargai pendapat orang lain, meskipun kita mungkin memilih salah satu dari pendapat-pendapat yang ada tadi, yang mungkin kita anggap paling kuat. Ya. Wallahu ta'ala alam.